Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Senarupa Masari Fernanda Syarinjani, kelas 10 Farmasi Industri. Di sini saya akan memberikan contoh teks eksposisi. Teks atau karangan yang berisi ide, gagasan, dan pendapat seseorang tentang pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Sisi juga memiliki struktur dan kebahasaan. Contohnya, ada beberapa struktur teks eksposisi terdiri dari 4 bagian utama, yaitu pembukaan, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah merupakan ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi, seperti pronomina, kata leksinal, dan konjungsi. Kemacetan lalu lintas. Tesis di sini, permasalahan mengenai kemacetan lalu lintas tidaklah terdengar asing di telinga kita. Sejumlah kota besar, kemacetan lalu lintas di jalan raya menjadi masalah yang sangat sulit dihindari. Kemacetan bukanlah kejadian langka. Mungkin setiap harinya kemacetan terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Kemacetan lalu lintas merupakan keadaan yang membuat jengkel bagi semua pengendara yang terjebak dalam situasi tersebut. Argumentasi satu dari kemacetan lalu lintas adalah kemacetan terjadi pada waktu tertentu dan menghasilkan pola kejadian kemacetan biasanya terjadi karena pada pagi hari kemacetan disebabkan oleh para pekerja yang pergi ke tempat kerja dan para pelajar yang pergi ke sekolah. Dan pada siang hari biasanya kemacetan berada pada puncaknya karena kendaraan yang berlalu lalang menjadi banyak. Namun, tidak hanya itu saja, kemacetan lalu lintas selalu dapat diprediksi di jalan-jalan pariwisata dan saat-saat hari besar karena biasanya para perantau akan melakukan mudik. Tapi karena jalan tol sudah banyak di Indonesia, kemacetan pasca mudik sudah berkurang. Argumentasi 2. Transportasi umum yang menjadi kunci mengurangi kemacetan juga nampaknya belum bisa menyelesaikan masalah ini, seperti kereta cepat, bus, ojek online, dan lain-lain. Nampaknya solusi tersebut benar-benar tumpul, dan pemerintah yang selalu menjanjikan jalan kota besar macet nampaknya mati ambigu. Tak ketinggalan masalah-masalah seperti pinggiran jalan yang dijadikan lahan parkir dan tempat pedagang juga nampaknya harus dipergegas karena hal-hal tersebut yang juga sangat berpengaruh menyebabkan kemacetan. Argumentasi 3. Kemacetan lalu lintas menyebabkan memburuknya udara sekitar sehingga tercemar. Dilansir dari situs halodoc.com, polusi udara juga berkaitan dengan perubahan iklim. Pendorong utama perubahan iklim adalah pembakaran lahan bakar fosil yang juga merupakan kontributor utama pencemaran udara. Efek kesehatan dari populasi udara sangat serius, di antaranya adalah stroke, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Ini memiliki efek setara dengan merokok tembakau dan jauh lebih tinggi daripada efek makan terlalu banyak garam. Inilah beberapa alasan mengapa populasi udara memberikan pengaruh negatif pada kesehatan, dan sebaiknya juga para pengendara untuk menggunakan masker, minimalisir efek dari knalpot kendaraan yang mengandung gas buang yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Penegasan ulang. Masalah kemacetan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan karena selain menyebabkan stres bagi orang-orang yang kelamaan terjebak di tengah jalan, juga karena masalah lingkungan dan kesehatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah kemacetan lalu lintas adalah masalah yang pelik. Oleh karena itu, kesadaran pengguna jalan perlu ditingkatkan dengan diadakan penertiban oleh pihak-pihak berwenang.